Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang vektor di dimensi 2 atau R2. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas kembali tentang materi vektor, karena ada beberapa yang belum kalian pahami. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang vektor di dimensi 2. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Ingat, mempunyai besar dan arah. Jadi jika kalian menggambar suatu vektor, nah seperti ini, garis, maka dia harus kita kasih arah. Nah, arah ini kita namai misalkan AB. Nah, A disebut titik pangkal. Ini A adalah titik pangkal. Dan B adalah titik ujung. Ini kita bisa menuliskan dalam bentuk vektor. Kita namai vektornya adalah AB. Kita kasih garis panah di atas. Atau kita bisa menuliskan menggunakan huruf kecil. Kita namai vektor A. Nah, ini kita bisa memberi nama vektor A. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sebut sebagai vektor AB atau vektor A. Ini cara menuliskan vektor. Ingat, ada titik pangkal. Ini adalah titik pangkalnya. Kemudian ini B adalah titik ujungnya. Oke, jadi nanti kalau kita membahas vektor mesti ada garis, kemudian ada panah, di mana ada titik pangkal dan titik ujung. Selanjutnya kita akan fokus ke vektor di dimensi kedua. Untuk vektor pada bidang datar dimensi 2, maka masih kalian ingat waktu kelas 9 SMP ada diagram Kartesius. Kalau di dimensi 2 itu kalau ada titik kita namai titik A, X, Y. Ini sebagai titik A. Kemudian jika kita memiliki titik B sebagai titik ujungnya, kita namai X, Y juga. Karena ini sama, maka kita bisa memberi indeks. Lihat, ini berbeda. Titik A dan titik B. Nah, di sini kita bisa melukiskan untuk mendapatkan komponen dari vektor AB, maka dapat kita rumuskan menjadi vektor AB itu sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Nah, seperti ini. Jadi, pada prinsipnya, untuk mencari komponen dari vektor AB, maka titik B dikurangi titik A. Nah, ini untuk mencari komponen vektor AB. Kalau kita gambarkan misalkan dalam bidang Kartesius, nah, ini misalkan ini adalah titik A, X1, Y1, X1, Y1, dan di sini adalah titik B, X2, Y2, X2, Y2, ini kita namai B, maka vektor AB kita bisa menggambarkan, nah, ini kita
kita namakan sebagai vektor AB, atau kita bisa menuliskannya menjadi vektor A. Ingat, penamaan bebas, tapi yang pasti ketika kalian ingin menggunakan titik, maka harus menggunakan huruf balok. Sedangkan untuk garisnya, kita bisa menggunakan huruf kecil untuk menamai vektornya. Nah, vektor-vektor di dalam dimensi 2 dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk kombinasi linier. Menggunakan vektor satuan I dan J. Misalkan kita punya vektor A. X1, Y1. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi X1 I ditambah Y1 J. Nah, begini. Biasanya ini dikasih topi. Seperti itu. Atau kita bisa menuliskan pakai contoh-contoh. Misalkan kita punya vektor A itu adalah 1,-5, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk kombinasi linier menjadi 1I ditambah -5J. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi I dikurangi 5J. Nah, seperti ini. Nah, ini kita menuliskannya dalam bentuk kombinasi linier. Sedangkan 1,5 ini sebagai koordinat kartesius. Yang ini sebagai kombinasi linier. Nah, seperti ini. Ini dasar menentukan vektor R2. Oke, jadi nanti ketika ada soal dalam bentuk koordinat kartesius, kalian bisa menentukan hasilnya ataupun dalam bentuk kombinasi linier. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada vektor nol. Kita bahas dulu vektor 0. Vektor 0 itu sama dengan vektor O. Kita namai vektor O. Kita bisa menuliskannya 0, 0. Nah, begini. Atau dalam koordinat kartesius. Atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini. Ini sebagai vektor 0. Kemudian untuk ada lagi namanya vektor kolom. Vektor kolom kita bisa menuliskannya dalam bentuk kolom seperti pada matriks. Kalau kita punya vektor A dalam kartesius 5,1, maka kita bisa mengubahnya dalam vektor kolom 5, 1. Kalau misalkan ini adalah B, vektor B, X1, Y1, maka bisa diubah menjadi X1, Y1. Nah, ini merupakan vektor kolom. Seperti itu. Kemudian ada vektor satuan.
vektor satuan, karena namanya satuan, maka besarnya itu mempunyai panjang satu satuan. Jika kita memiliki vektor A, maka dapat dirumuskan vektor satuan kita simbolkan sebagai E. Di sini vektor A dibagi panjang vektor A. Bagaimana menentukan panjang vektor A? Nah, untuk menentukan panjang vektor A itu kita bisa menggunakan yang keempat, panjang vektor A. Panjang vektor A. Nah, jika kita punya A x1, y1, maka panjang vektor A adalah akar dari x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Gitu. Nah, kemudian jika panjang vektor A-nya dalam bentuk titik kartesius. Kita punya A x1, y1 dan B x2, y2, maka terlebih dahulu kita mencari komponen dari vektor AB terlebih dahulu. Mencarinya adalah x2 kurangi x1, y2 kurangi y1. Sehingga panjang vektornya, panjang